Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Anak-anak ibu pernah dengar kan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Kalau kita bicara tentang hijrah, pasti anak ibu tahu kan? Hijrah artinya perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kafir Quraisy. Sebelum kita mulai belajar, kita baca doa dulu ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Di pembelajaran ini kita akan belajar 4 penyebab hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk anak-anak, kita pelajari satu persatu ya. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masih semangat kan? Baiklah, sekarang ibu akan melanjutkan penyebab hijrahnya Nabi. Yang pertama, turunnya perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melindungi Nabi Muhammad dan umat muslim dari kafir Quraisy, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah. Allah menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril dalam surat Al-Anfal yang artinya dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalasan tipu daya. Kedua, tekanan kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy akan melakukan segala cara untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah melakukan penganiayaan dan berkata kasar terhadap kaum muslimin. Baiklah anak-anak, masih semangat kan anak ibu untuk mendengarkan kisah Nabi? Yang ketiga, jaminan keamanan dari penduduk Madinah. Nabi Muhammad SAW membaiat mereka di Bukit Aqabah, yaitu baiat pertama pada tahun 621 sebelum Masehi. Berikut isi dari baiat Aqabah: dilarang menyekutukan Allah, dilarang mengambil hak orang lain, dilarang berzina, dilarang menghilangkan nyawa seseorang, dilarang berdusta, dilarang menolak hal-hal yang baik. Akhirnya, setelah menerima baiat, mereka kembali ke Madinah dan mendakwahkan Islam di sana. Karena hal inilah penduduk Madinah tahu bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar orang yang baik dan lemah lembut. Selanjutnya, penyebab Nabi hijrah yang keempat adalah permintaan dari penduduk Madinah. Pada musim haji tahun ke-13 kenabian, banyak penduduk Madinah yang ingin menjalankan ibadah haji. Setelah melakukan wukuf di Arafah, tepatnya ketika matahari terbenam, mereka pergi ke Bukit Aqabah. Di sana mereka berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW dan paman beliau yang bernama Abbas. Di sini terjadi baiat dan penduduk Madinah meminta agar Nabi Muhammad SAW hijrah dan menjadi pemimpin mereka di sana. Selanjutnya, Nabi Muhammad dan umat Islam hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Nabi Muhammad SAW berkunjung ke rumah Abu Bakar, memberitahu telah mendapat izin untuk berhijrah.
Abu Bakar menyiapkan 2 unta, satu untuk Nabi Muhammad dan satu untuknya. Di perjalanan, Nabi Muhammad dan Abu Bakar dikejar oleh kafir Quraisy. Lalu mereka bersembunyi di sebuah gua. Akhirnya mereka tidak dapat dicari oleh kafir Quraisy. Selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di Kuba. Tiba di Kuba, Nabi Muhammad membangun sebuah masjid, yaitu Masjid Kuba. Masjid Kuba merupakan masjid pertama yang didirikan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, beliau disambut dengan sangat meriah oleh warga Yathrib di Madinah. Kaum muslimin yang hijrah ke Madinah kemudian dikenal dengan Muhajirin, dan penduduk Madinah yang membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah disebut kaum Ansar. Baiklah anak-anak, cukup sekian dulu materi kita hari ini. Mudah-mudahan anak ibu bisa paham dan mengerti. Baiklah, semoga anak-anak ibu bisa mengambil pembelajaran dari perjalanan hijrahnya Nabi. Ibu rasa hanya sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.